Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Fadil Ramadhani dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan di lokasi AM saya, yaitu di MI Nurul Ulum Ajosari, Kota Malang. Jadi madrasah ini merupakan sebuah lembaga pendidikan sekolah dasar yang berciri khas agama Islam di bawah naungan Departemen Agama. Madrasah ini berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1967 dan lokasinya itu ada di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu nomor 115A Arjosari. Nah, visi dari madrasah ini yaitu mewujudkan insan yang cinta pada ilmu amaliyah dan ilmiah serta berwawasan lingkungan hidup. Visi yang dimiliki madrasah ini bertujuan agar para siswa mampu melaksanakan ibadah yaumiyah, kemudian melaksanakan sholat duha dan duhur berjamaah, menguasai bacaan dzikir, sholat fardu, doa sehari-hari, hafal juz amma, dan mampu membaca Al-Quran sebanyak 30 juz, yaitu semuanya ya, dengan baik dan juga berakhlakul karimah. Madrasah ini memiliki sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar juga untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik maupun non akademik guna untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lain, baik di bidang ilmu pengetahuan tingkat kota, provinsi maupun nasional. Sekolah ini memiliki budaya dalam mendidik akhlak dan karakter para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tersebut itu diantaranya seperti bersalaman dengan guru ketika memasuki lingkungan sekolah, penerapan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, kemudian pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, berdoa di pagi hari, membaca sholawat nariyah, membaca Asmaul Husna, dan membaca Al-Quran Juz 30 sebelum dimulainya pelajaran. Di sekolah ini menggunakan dua kurikulum, yaitu menggunakan kurikulum K13 untuk kelas 3 dan 6, dan menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Organisasi di sekolah ini juga terstruktur, yaitu mulai dari kepala sekolah, lalu waka, staf, pengajar, administrasi, dan staf pendukung yang lainnya. Pola interaksi sekolah ini sangat baik sekali dengan para wali murid, yaitu mereka para guru itu biasanya itu menggunakan WhatsApp untuk menghubungi para wali murid. Jadi seperti ketika ada acara atau hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, itu mereka itu bisa menghubungi para wali murid. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana di sini juga tersedia perpustakaan. Perpustakaan itu cukup luas, ada meja sebagai tempat membaca para siswa, tapi di situ tidak disediakan kursi. Jadi mereka itu kalau membaca meja itu lesehan. Kemudian juga tersedia lab komputer yang masih dirilis. Jadi untuk persiapan ke depannya mungkin bisa digunakan untuk ujian nasional. Kemudian ada juga masjid atau musola, tapi lebih tepatnya ini musola ya. Jadi musolanya itu merupakan sebuah ruangan yang mana di dalamnya itu dibeber sajadah untuk sholat para siswa ketika duha dan juga waktu duhur. Kemudian ada juga kantin. Nah, kantin ini ada tapi tidak memiliki tempat. Jadi kantin ini bukannya itu di pinggir jalan di sekolah. Jadi tidak memiliki
ruangan tersendiri. Tetapi ya walaupun begitu kantin ini tetap ramai didatangi oleh para siswa. Selanjutnya tersedianya koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini berada di dalam ruang guru yang langsung dikelola oleh guru dari MI Nurul Ulum. Kemudian ada juga tersedianya lapangan dan fasilitas olahraga lainnya. Lapangan dan fasilitas olahraga sudah tersedia, jadi para peserta didik itu dapat memanfaatkannya saat kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Contohnya bisa dibuat sepak bola, badminton, senam, ataupun ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka dan juga pencaksilat. Kemudian sekolah ini memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran. Jadi sekolah sudah melaksanakan dengan baik program pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum terbaru, yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi para guru itu cepat untuk beradaptasi. Kemudian sekolah ini juga memiliki ruang belajar yang cukup dan ruang lainnya memadai. Terdapat sekitar 14 ruang kelas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ruang kelas itu semuanya bersih dan sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran seperti proyektor, LCD, kemudian ada sound juga, papan tulis, dan tempat untuk menyimpan buku agar anak-anak bisa membaca buku di kelas. Kemudian sekolah ini memiliki banyak juga prestasi, baik program ekstrakurikuler seperti dalam bidang keagamaan, kesenian, dan olahraga. Kemudian sekolah ini juga menerapkan konsep disiplin. Jadi pembelajaran itu dimulai ketika setelah dilaksanakannya apel pagi. Jadi setiap hari di MI Nurul Ulum ini melaksanakan apel pagi. Nah, setelah apel pagi itu mereka itu langsung masuk ke kelas, dan juga guru itu juga langsung masuk ke kelas. Jadi tidak ada waktu yang terbuang di situ. Dan juga saat pergantian jam. Ketika bel berbunyi, itu pelajaran itu biasanya langsung sudah selesai. Jadi bel bunyi, pelajaran selesai, guru langsung berpindah ke tempat yang lain. Dan kemudian ada budaya 3S, senyum, sapa, dan salam. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari. Jadi ketika ada staf atau guru atau siswa saling berpapasan, mereka itu saling menyapa, saling salam, senyum, seperti itu. Kemudian ada juga budaya 5K, kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan. Yaitu contohnya itu adanya piket kelas setiap pulang sekolah, kemudian berangkat sekolah tepat waktu, menyapa dan bersalaman dengan setiap guru ketika bertemu. Oke, lanjut yaitu adalah karakteristik dari guru di MI Nurul Ulum ini. Jadi guru itu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Karena setiap guru di sini itu merupakan lulusan dari prodi yang sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Kemudian guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Karena setiap guru di sini mengajar sesuai dengan SK dan KD yang sudah ditentukan. Dan guru mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi guru di sini tuh ketika mengajar itu seringkali diselingi dengan seperti ice breaking atau beberapa pembelajaran yang menarik, bisa melakukan kuis atau dengan pembelajaran di luar ruang sekolah atau bisa disebut pembelajaran outdoor, dan juga masih banyak lagi. Kemudian guru mengembangkan keprofesionalan serta berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Karena setiap guru mengakhiri pembelajaran
dengan menyimpulkan kembali pembelajaran yang sudah dijelaskan kepada siswa-siswi. Jadi eh, ketika pelajaran selesai itu mereka tidak langsung menutup, tapi mereka guru itu membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dipelajari agar siswa-siswi itu bisa lebih menyerap kembali ilmu yang telah dipelajari. Kemudian guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi guru di sini ketika mengajar di kelas itu tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menggunakan proyektor sebagai alat komunikasi pembelajaran dengan peserta didik. Kemudian guru menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Guru memiliki kinerja profesional dengan mengamati peserta didik selama proses belajar mengajar, serta melakukan pendekatan psikologis pada peserta didik. Jadi guru di sini itu kebanyakan itu mereka itu mengenal muridnya, mengenal dan juga hafal dengan tingkah laku muridnya. Nah, dengan itu mereka itu lebih mudah untuk mendidik para siswa-siswi itu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, guru itu biasanya menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan dari pembelajaran. Contohnya ketika pembelajaran fikih. Jadi guru itu menyampaikan tujuan kita mempelajari ini adalah untuk agar kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar seperti itu. Nah, kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran dengan teknik-teknik tertentu sehingga jelas dan mudah dipahami peserta didik. Di pertengahan pembelajaran, terkadang guru juga menggunakan beberapa metode seperti menghafal atau menggunakan kuis dan juga game agar peserta didik itu tidak merasa bosan. Kemudian guru mampu mengelola interaksi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru itu selalu mengkondisikan proses belajar di kelas dengan nyaman dan tenang agar proses belajar itu tidak terganggu dan dapat belajar dengan baik. Jadi para murid sebelum pembelajaran itu mereka itu semuanya disuruh diam semua agar tidak mengganggu. Kemudian guru memberikan penghargaan yang tepat atas keberhasilan yang diraih siswa. Jadi guru memberikan apresiasi dalam bentuk sikap kepada peserta didik yang berhasil menjawab soal-soal dengan nilai terbaik. Jadi bukan hanya sikap saja, tapi juga bisa dengan memberikan sebuah barang seperti pensil atau seperti pulpen. Dengan guru menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Guru meminta kepada seluruh siswa untuk mengajarkan evaluasi yang ada. Jadi ketika sudah selesai mempelajari materi, guru itu biasanya itu mengadakan seperti entah itu ujian atau mengerjakan soal yang ada di buku. Kemudian guru memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Setelah mengetahui hasil penilaian evaluasi siswa, guru bisa mengetahui kemampuan siswa masing-masing dan juga menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi ada pembelajaran khusus bagi mereka atau bagi para siswa yang biasanya mendapatkan nilai di bawah KKM. Seperti itu. Guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Guru selalu menerapkan sikap norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia ketika proses pembelajaran berlangsung, seperti mengajarkan sikap sopan santun, menghargai sesama seperti itu. Dan guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Guru itu karena guru merupakan suri tauladan atau uswatun hasanah. Jadi perilaku guru-guru yang ada di MI Nurul Ulum ini itu mereka itu benar-benar
baik. Jadi tidak ada yang dari mereka itu melanggar norma-norma seperti itu. Selanjutnya, guru bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi guru-guru itu memiliki sikap adil dan toleransi kepada para siswa dan juga kepada guru lainnya ataupun kepada para staf di sekolah. Dan guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Jadi guru itu juga sangat akrab kepada kepada guru yang lain, kepada para wali murid, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Dengan guru beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Jadi guru itu memiliki sifat atau rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang karakteristik siswa. Jadi pada saat belajar, siswa suka berbicara kepada teman-temannya. Jadi mungkin juga mustahil untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memang benar-benar tenang, karena ini juga merupakan tingkat MI, jadi mereka masih anak-anak. Jadi sudah wajar, hal seperti itu sudah wajar jika mereka itu sering ngobrol sama temannya ketika jam pelajaran. Kemudian siswa berpenampilan rapi selama berada di sekolah. Untuk siswa yang mungkin aktif, itu biasanya mereka itu pakaiannya itu ada yang keluar, ada yang kurang rapi. Tapi untuk siswa-siswa yang pendiam, nah itu mereka itu dari pagi sampai pulang, itu mereka itu selalu rapi. Siswa senang bekerja dalam kelompok. Nah, ini kebanyakan siswa yang lebih suka gerak, itu lebih suka bekerja dalam kelompok. Tetapi ada juga di kalangan mereka itu sudah membuat seperti perkumpulan sendiri atau circle. Jadi mungkin ada yang merasa tidak nyaman jika eh, saat kerja kelompok itu mereka tidak bergabung dengan teman-temannya. Jadi masih kurang lah untuk rasa kebersamaan di dalam diri mereka itu. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi selama proses pembelajaran. Nah, ini dari pengalaman saya itu ketika saya menerangkan sesuatu itu banyak sekali mereka itu seperti menyela menyela untuk bertanya. Jadi setiap saya membahas ini mereka menyela untuk bertanya. Saya membahas lagi ini menyela bertanya. Saya menjawab, ada juga lagi yang bertanya. Jadi mereka itu sangat aktif sekali untuk mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan siswa memiliki daya ingat yang produktif atau kuat. Kalau ini tergantung dari siswanya. Biasanya mereka itu contohnya kayak laki-laki. Mereka biasanya yang rame-rame itu prinsipnya itu datang, kerjakan, pulang, lupakan. Jadi apa yang sudah disampaikan itu masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri, tidak dipahami secara betul-betul. Berbeda dengan mereka murid-murid yang pendiam, mereka itu biasanya bisa mendapatkan nilai yang bagus-bagus seperti itu, karena memang mereka itu memperhatikan apa yang disampaikan, dan juga mereka itu tidak malas untuk membaca buku. Dengan siswa terbiasa untuk melakukan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam bila bertemu dengan teman, guru, masyarakat di sekolah. Jadi murid-murid ini itu semuanya itu ramah sekali. Jadi ketika ketemu guru itu mereka itu selalu, kalau tidak bersalaman, mereka itu menyapa sambil mengucapkan salam atau menyapa yang dijumpai. Siswa mampu berkonsentrasi dengan baik. Konsentrasi siswa itu mereka itu bagus, tetapi
waktu konsentrasinya itu tergolong singkat. Jadi mereka itu biasanya hanya konsentrasi di awal. Ketika sudah memasuki jam pelajaran yang kedua, mereka itu sudah seperti malas seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulannya yaitu di madrasah ini memiliki profil yang jelas sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam di bawah naungan Departemen Agama, dengan visi yang kuat untuk menciptakan insan yang cinta pada ilmu dan memiliki akhlak yang baik, serta budaya sekolah yang menekan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Madrasah ini telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pendidikan karakter, budaya sekolah yang terbentuk seperti bersalaman dengan guru, menerapkan 5S, dan rutinitas keagamaan seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Quran menjadi pondasi kuat dalam membentuk karakter siswa. Praktik-praktik ini juga menunjukkan keselarasan antara pengajaran dan praktik di sekolah. Penguatan kebiasaan positif dan keterlibatan komunitas sekolah dalam mendukung budaya sekolah tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berdaya guna. Dengan demikian, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum dapat disimpulkan sebagai lembaga pendidikan yang berhasil menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta melibatkan komunitas sekolah dalam proses pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.